Halo peternak, bertemu lagi dengan Presiden CKR Channel. Hari ini saya mau mereview mesin tetas kapasitas 200 butir dengan sistem rak geser yang semi otomatis. Untuk membuat mesin tetas, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah dengan membuat rak gesernya terlebih dahulu. Nah, ukuran rak geser sendiri bisa teman-teman lihat, itu ukurannya sekitar 5 cm. Ya, untuk ke samping. Nah, untuk ukuran telur itu sebetulnya rata-rata 5,5 meter untuk panjangnya. Untuk lebarnya sendiri rata-rata 5 cm. Itu yang bagus ya. Nah, untuk ke sini lebarnya itu ini 51 cm. Itu ukuran luar ya. Ukuran luar. Kayunya terserah mau menggunakan kayu apa. Ini kapasitasnya dari sini sampai ke sana. Kalau ditidurkan telurnya itu bisa 9 sampai dengan 10 telur. Ini menggunakan besi cor ukuran 4 mm. Setelah rak geser terbuat, baru setelah itu kita membuat rak ayaknya. Nah, rak ayaknya sendiri disamakan dengan ukuran rak geser. Ukuran rak geser sendiri itu sekitar 8 cm. 8 lebih, 8,5. Oke ya. Itu langkah awal untuk pembuatan mesin tetas. Jadi yang harus dibuat pertama kali adalah rak gesernya sama rak telurnya. Baru setelah itu kita bikin kotaknya atau boxnya. Kita coba ukur boxnya. Untuk ukuran box sendiri kita langsung ukur saja. Sebetulnya kemarin sudah saya jelaskan di video-video saya yang lalu, namun karena banyaknya pertanyaan yang masuk ke channel saya menanyakan berapa ukuran box, tinggi dan lain sebagainya, maka kita langsung review saja ya. Untuk tinggi dari lantai, karena ini ada kakinya ya, sampai ke atas itu 50 cm. Ya, ini tingginya sampai ke lantai. Lalu lebarnya bisa teman-teman lihat, lebarnya itu 60 cm ya, dan panjangnya itu 120 cm. Ingat, ini adalah lebar luarnya, berbeda lebar ataupun panjang dalamnya. Karena apa? Karena lebar dari papan sendiri itu rata-rata sekitar 2 cm. Ketebalannya ya, maksudnya ya, ketebalan papannya itu sekitar 2 cm. Jadi itu tadi yang saya ukur adalah lebar luarnya. Bagi tukang kayu, saya yakin sudah paham dengan ukuran ini.
Nah, untuk ukuran yang selanjutnya yang saya akan ukur adalah berapa tinggi rak dan berapa tinggi dari ujung telur sampai ke lampu. Langsung ke mesin tetas. Lampu ding, potensi besar. Nah, kita ukur sekarang adalah berapa tinggi rak telur. Ukuran tingginya itu sampai ke sini ya, ini ya. Nah ini teh bahasa sininya itu di apa ya, ditempel, dicemped, betul. Ketinggiannya adalah 10 cm. Setelah itu dari telur sampai ke lampu ini saya ukur dari rak ya, dari rak sampai ke lampu 17 cm. Ya, 17 cm. Jarak antar lampu 25 cm. Nah, untuk jarak lampu sendiri, rednya itu biasanya saya menggunakan minimal 20 cm kubik, maksimal 30 cm kubik. Jadi jarak ke pinggir itu paling jauh adalah 20 cm, paling dekat itu 20 cm, paling jauh itu 30 cm. Setiap 20 atau 30 cm maka kita wajib memberinya satu buah lampu lagi. Oke ya, setelah ini kita mengukur ventilasi. Berapa diameter dari ventilasi itu sendiri. Yuk. Nah, untuk ukuran ventilasi itu sebetulnya tidak harus mutlak sama. Hanya untuk mesin tetas saya menggunakan sebelah kiri ada 2 ventilasi dan di sebelah kanan, di sebelah sana ada juga 2 buah ventilasi. Ukurannya adalah sekitar 3 cm. Diameternya itu 3 cm. Oke ya. Yang terakhir adalah berapa ukuran ketinggian dari bawah lantai. Ini juga lumayan berpengaruh dalam mengukur kelembaban udara. Semakin rendah mesin tetas, maka kelembaban udara juga akan semakin tinggi. Kita coba ukur ya. Dari lantai sampai ke papan yang paling bawah atau lantai dasar ya, lantai dasar mesin tetas itu 10 cm. 10 cm. Nah, untuk ukuran kaca sendiri itu tidak harus mutlak sama. Cuma juga akan saya infokan ke teman-teman sekalian. Jika mau menggunakan referensi ini, saya persilahkan. Tapi jika pun tidak, itu tidak masalah. Ukuran kaca lebarnya itu 15 cm. Ya. Panjangnya itu 100 cm. Ini adalah ukuran kapasitas 200 butir telur milik saya, dan yang sudah saya pasarkan juga yang sebesar ini. Nah, untuk mesin tetas kapasitas 200 butir milik saya itu memiliki daya tetas sekitar 85%. Sepengalaman saya ketika menetaskan telur itu
jika di mesin tetas tidak akan pernah sampai 100%. Pasti ada kegagalan. Biasanya tingkat paling tinggi ketika menetaskan telur di mesin tetas itu hanya sekitar 90%. Kita coba lihat saya menggunakan termostat apa. Di sini untuk kapasitas 200 butir saya menggunakan termostat jenis kapsul. Mereknya tidak usah saya sebutkan. Untuk yang kapasitas 200 butir, saran saya menggunakan termostat kapsul. Jika di bawah dari 200 butir, saya menyarankan menggunakan termostat digital. Nah, saya menggunakan termostat kapsul tadi ya, maka kita lihat langsung ada berapa jumlah lampunya. Kalau teman-teman hitung, itu lampunya ada 9 buah ya. Yang 8 lampu, 4 sebelah sini, lalu 4 sebelah sana itu adalah lampu otomatis, dimana ketika suhu mencapai 38 lampu tersebut akan mati. Dan jika suhu turun di angka terendah 36, maka lampu tersebut akan menyala. Lalu coba kita lihat, ini adalah lampu utama yang tengah. Lampu ini gunanya selain sebagai penstabil suhu ruangan mesin ya. Selain itu, ini juga berguna untuk penerangan. Maka saya simpan lampu di tengah 1 buah. Satu buah. Yang ini. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Mudah-mudahan penjelasan saya sudah cukup memuaskan untuk teman-teman sekalian. Itu saya review mesin tas ini karena banyaknya pertanyaan yang menanyakan ke saya tentang ukuran mesin tetas saya yang kapasitas 200 butir. Jika ada pertanyaan lain, silahkan isi di kolom komentar. Nanti akan saya jawab dengan video-video saya yang lainnya. Terima kasih. Jangan lupa yang terakhir, klik subscribe di bawah. Setelah itu, share ke media sosial teman-teman. Mari kita berbagi manfaat dengan para peternak yang lainnya di seluruh Indonesia. Salam ceker.